Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdurrahman. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdurrahman bin Zain bin Ali bin Ahmad Al-Jufri dilahirkan tahun 1938 di Semarang. Ayahanda beliau seorang ulama yang terkenal dengan ketinggian akhlaknya, keluasan ilmunya, kesederhanaan hidupnya, yaitu Habib Zain bin Ali bin Ahmad Al-Jufri. Ibunda beliau adalah wanita solehah Sayyidah Hababah Sidah binti Mudor Assegaf. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ketika usia beliau 8 tahun, beliau diantar oleh ayahanda beliau ke kota Tarim di Hadramaut Yaman untuk belajar pada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beberapa guru beliau di sana adalah 1. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. 2. Habib Ali bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar. 3. Habib Ali bin Toha Al-Haddad. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di Hadramaut, beliau mendapat ijazah pembacaan Maulid Al-Ahzab secara langsung dari Syekh Muhammad Al-Ahzab. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setelah 8 tahun di Hadramaut, beliau kembali ke Indonesia. Beliau belajar pada 1. Habib Ahmad bin Umar Assegaf Semarang. 2. Habib Toha bin Umar Assegaf Semarang. 3. Habib Ali bin Ahmad Pekalongan. 4. Habib Ali bin Ahmad Al-Etios Pekalongan. 5. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. 6. Habib Ali bin Abdurrahman Asy-Syatiri Jakarta. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau mengatakan jika sedang di Jakarta, beliau tidak lupa mengunjungi salah satu dua Habib Ali, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan Habib Ali bin Husein Al-Etios. Beliau selalu mengajarkan pada murid-murid beliau untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis talim. Majelis-majelis yang rutin dihadiri beliau adalah majelis pembacaan Maulid Nabi, peringatan Hail, majelis pembacaan Sahih Bukhari. Dalam satu kesempatan ketika berada di majelis rohah di kediaman Habib Abu Bakar Assegaf Gresik, beliau berkata seandainya keberkahan majelis ini ditebus dengan uang 1 miliar, sekalipun maka tetap tidak akan menggantikan keberkahan majelis tersebut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di Semarang, beliau mengasuh beberapa majelis talim. Di antaranya adalah 1. Pengajian Ahad pagi di kediaman ayahanda beliau di Jalan Petek 55 Semarang. 2. Pembacaan Maulid di Musola Nurul Iman di Kampung Pranakan. 3. Pembacaan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tiap malam Jumat di kediaman beliau. 4. Pengajian kitab Ihya Ulumuddin tiap Sabtu pagi. Salah satu amanat beliau adalah hidup sederhana dan istiqomah ikut dalam majelis-majelis beliau. Bahkan ketika hujan dan banjir sekalipun, beliau tetap menghadiri majelis-majelis beliau, meski hanya diboncengkan sepeda motor. Lalu kemudian dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa ketika terjadi banjir besar di Semarang tahun 1991, beliau berjalan dari kediaman beliau menengok keadaan kabar murid-murid beliau. Beliau pun ketika hadir di majelis beliau di Sragen, beliau hadir berangkat dengan murid-murid beliau naik angkutan umum. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa ada satu hal menarik, ketika beliau menyanggupi untuk mengisi acara tahlil di sebuah rumah. Kebetulan rumah Sohibul Bait kebanjiran. Beliau meminta agar disediakan kursi. Mari kita mulai di tempat ini.
Karena banjir tidak boleh menyebabkan terganggunya hal-hal yang baik. Tidak ada kebaikan yang ringan. Semua kebaikan itu berat. Begitu nasihat beliau. Nasihat-nasihat beliau adalah menghormati orang tua. Beliau pernah berkata bahwa kunci hidup beliau adalah ibu. Beliau menganggap murid-murid kecintaan beliau sebagai anak beliau sendiri. Kita harus senantiasa bersabar karena sabar tidak ada batasnya. Kita harus senantiasa bermusyawarah dalam semua hal. Kalau ada sesuatu mintalah pendapat pada yang lebih tua. Datanglah ke majelis-majelis kebaikan, majelis talim, ambil yang baik buang yang tidak baik. Tapi kalau majelis-majelis itu sudah mengajarkan untuk bergolong-golongan maka tinggalkanlah majelis-majelis itu. Karena pasti tidak ada kebaikan di dalamnya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Abdurrahman bin Zain bin Ali bin Ahmad Al-Jufri berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 26 Juli tahun 1997 atau 21 Rabiul Awal tahun 1417. Tepat 1 minggu setelah beliau memandikan Habib Syekh bin Abu Bakar Assegaf di Solo. Menjelang beliau berpulang ke Rahmatullah, beliau masih mengisi acara, memberi nasihat ke murid-murid beliau. Nasihat terakhir beliau adalah agar memperhatikan sholat 5 waktu. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.